Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Rahayu, NIM 121801201011 dari kelas Peternakan D, mata kuliah Akidah Akhlak, dosen pengampu Bapak Edi Marwan. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul Akhlak kepada Allah dan Rasulullah. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian akhlak. Akhlak secara bahasa berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat, tata krama, sopan santun, dan tindakan. Dengan demikian, pengertian akhlak adalah tindakan yang berkaitan dengan 3 unsur, yaitu yang pertama adalah kognitif atau pola pikir, yaitu pengetahuan dasar manusia melalui potensi intelektualisinya. Apa itu potensi intelektualisinya? Potensi intelektualisinya adalah potensi kecerdasan yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Yang kedua, afektif. Apa itu afektif? Afektif memiliki kata lain yaitu perasaan atau emosi, yaitu pengembangan potensi akal manusia melalui proses menganalisa dari berbagai kejadian sebagai bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, psikomotorik, yaitu pergerakan gerakan secara fisik atau jasmani, yaitu pelaksanaan pemahaman rasional ke dalam bentuk yang konkret. Konkret yang di sini adalah ke dalam bentuk yang nyata. Yang selanjutnya adalah pembagian akhlak. Pembagian akhlak terbagi jadi 3, yaitu akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah adalah akhlak yang memiliki arti sikap dan tingkah laku yang baik. Yang kedua, akhlak mahmuzah, yaitu memiliki arti akhlak dan tingkah laku yang buruk. Yang ketiga, akhlakul karimah, yaitu memiliki arti akhlak yang baik dan tingkah lakunya itu yang terpuji melalui bentuk yang secara norma ataupun sesama manusianya itu memiliki akhlak yang terpuji. Selanjutnya, pengertian akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah adalah berserah diri kepada Allah, yaitu akhlak kepada Allah yaitu kita ridho terhadap segala ketentuannya secara syar'i ataupun secara takdir yang kita dapat lakukan dalam bentuk keseharian, yaitu dengan yang pertama adalah menaati perintah. Menaati perintahnya, yaitu kita menaati perintah yang telah ditentukan agar kita mendapatkan kehidupan yang lurus, kehidupan yang benar, kehidupan yang damai, dan insya Allah kita akan mendapatkan surganya kelak. Amin. Yang kedua, hanya beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu perkara secara lisan ataupun perbuatan yang kita lakukan di dunia sampai kita meninggal nanti. Yang ketiga, yang ketiga adalah berzikir. Berzikir yaitu di dalam hati, pekerjaan hati dan lisan yang hanya mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, berdoa. Berdoa adalah memohon, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada Tuhan selain Allah dan kita hanya berdoa kepada Allah. Yang kelima, tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal adalah berserah diri, berserah kepadanya, hanya berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, tawaduk. Apa itu tawaduk? Tawaduk adalah rendah hati, yaitu kita rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hadapan segala kekuasaannya, segala mukjizatnya, segala perintahnya, segala larangannya. Kita harus tunduk, kita harus rendah hati. Kita tidak boleh sombong, terutama kepada Allah ataupun kita sesama manusia, kita tidak boleh sombong. Yang ketujuh, ridho atas segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang telah dituliskan kita lahir hingga kita mati sudah ada dari ketentuan sejak kita di dalam kandungan. Itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai manusia yang berakhlak kepada Allah, umat muslim, kita harus ikhlas segala ketentuan yang telah terjadi di dalam diri kita. Selanjutnya,
Akhlak kepada Rasulullah. Apa itu akhlak kepada Rasulullah? Akhlak kepada Rasulullah adalah cinta dan taat kepadanya, menaati dan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya yang dapat kita lakukan dalam bentuk yang pertama yaitu menghidupkan sunnah, yaitu kita menjalankan sunnah-sunnah yang telah dilakukan Nabi Muhammad SAW pada zaman dahulu harus kita sebisa mungkin kita jalankan, yaitu contohnya dengan kita berpuasa Senin Kamis ataupun kita sholat tahajud. Yang kedua yaitu taat kita menaati segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan yang ketiga yaitu bersolawat, yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu berdoa disertai rahmat secara terus menerus kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan keinginan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang keempat yaitu mencintai keluarga Nabi. Kita sesama manusia adalah suri tauladan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Kita cinta kepada Nabi Muhammad, bukan hanya kita cinta kepada Nabi Muhammad, tapi kita juga cinta kepada keluarga Nabi. Kita juga cinta kepada keluarganya, kepada sahabatnya, terutama kepada Nabi Muhammad itu sendiri. Dan sekian, itu adalah presentasi dari saya. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf.